Right, guys, banyak orang yang gagal itu bukan karena nggak fokus, tapi karena salah fokus. Nah, ini kejadian yang saya alami, kejadian yang saya lihat kebanyakan setelah saya posting Instagram story saya. Jadi, ini saya mau share Instagram story saya yang barusan saya posting tadi gitu ya. Jadi, kemarin tuh saya sempat posting. Saya ambil sekali-sekali nih posting kan. Saya lagi belajar trading forex by the way. Jadi ini pengalaman dari trading forex yang pengen saya bagikan pada Anda di video ini. Pengalamannya ya, bukan trading tapi pengalamannya gitu. Kemarin saya lagi mengambil sebuah posisi di mana waktu saya masukkan ke story ini itu barusan kepanggil dengan floating profit 1.700 US dollar, which is lumayan ya, sekali-sekali gitu kan. Habis itu malam itu tiba-tiba saya lihat kita suddenly ada news ada news ya kalau nggak salah ya. Pokoknya floating profit saya udah close semuanya dan profit saya ada sekitar 8.900 dolar. Like hampir 100 juta. Hampir 120 juta ya. Langsung kayak begitu. Dan digabungkan dengan yang kemarin itu 11.000 lebih. Jadi sekitar 50 juta in 2 days, which is lumayan oke. Habis itu di sini saya share bahwa saya benar-benar ini saya posting di sini gitu kan. Ini adalah sebuah skill yang saya pelajarin ketika working from home, WFH. Karena WFH saya di rumah kayak begini dan saya punya banyak waktu lebih untuk mengeksplor something else ya selain dari digital marketing and semacamnya gitu. Karena saya selalu suka untuk belajar. Jadi kayaknya sayang aja kalau lagi banyak waktu begini dan saya tidak menambah skill something. Tahun ini sih saya belajar lain lagi, saya belajar gitar. By the way, itu di belakang saya ada gitar. So, saya belajar something. Nah, 2020 saya belajar ini karena awalnya adalah terekspos tribe terbesar saya di Tribelio, itu NFC ya. Itu ketika interview dengan foundernya, ngobrol dengan mereka, saya terekspos dan saya jadi kayak penasaran. Susah gak sih belajar kayak beginian? Harusnya gak ada yang susah sih, harus bisa dipelajarin nih gitu kan. Akhirnya saya pelajarin dan itu jadi buat saya jadi suka untuk menganalisa gitu kan. Nah, proses perjalanan ini itu panjang banget buat saya. Jadi yang awalnya adalah kayak, saya punya waktu tambahan kok buat belajar kayak begini. Suddenly saya menghabiskan waktu kayak 12 jam sampai 15 jam sehari di depan chart untuk mantengin satu-satu kayak harga itu kayak gimana sih. 8 bulan 12 sampai 15 jam mata saya di depan chart. Gila sih. Kayak sekarang saya udah ngerasa kayak ngelihat itu udah gampang gitu kan. Ngelihat ini kesini udah gampang banget. I spend a lot of money juga. Saya spend untuk belajar itu I think lebih dari 200 jutaan kira-kira. Ambil course sana sini kemana kemari gitu kan. Belum lagi loss-nya, belum lagi margin call-nya. Itu semua saya ngalami, jadi saya tahu rasanya. Nah, seiring dengan itu semua, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk mempelajari sesuatu yang baru itu membutuhkan waktu jelas. Waktu saya investasi waktunya gila-gilaan. Duit jelas, saya bayar. Karena kalau nggak bayar ya waktunya tambah panjang. Saya nggak mau waktunya tambah panjang. Saya mau secepat mungkin. Bahkan saya bertanya pada para mentor saya, lu belajar berapa lama sampai profitable? Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi di kepala saya, saya masih 2 bulan. Saya masih 3 bulan. Masih kurang 7 bulan lagi. Masih kurang 8 bulan lagi. It's always kayak gitu. Mau give up every month, saya pengen quit. Cuma di kepala saya adalah, saya udah pernah belajar 2014 and I quit. Masa sekarang belajar lagi and I quit again? I'm not a winner then, I'm a loser, I'm a quitter. Jadi di kepala saya udah kayak nggak mungkin deh, saya nggak mungkin. Saya harus keep moving forward, paksa terus. Kalau lagi mikirin kayak begitu, saya mikirin yang positif lagi kayak hasilnya luar biasa banget ya. Nanti kalau bisa kayak begini, bikin saya keep going, keep terus maju gitu. Nah itu yang terjadi sih. Jadi akhirnya dalam waktu 8-9 bulan, saya accumulate sekitar 2.200 jaman mata saya di depan chart. Gila sih. Anda tahu sendiri ya bahwa untuk menjadi seorang expert itu butuh 10.000 jam. And at least saya 1/4, 1/5 expert lah. Ya, memang masih jauh. Ya, I think untuk menjadi expert kayak gitu kan butuh sekitar 5 tahunan gitu kurang lebih. Ya kalau ini udah 8-9 bulan ya kali 5 lah ya 4 tahunan lah kalau misalkan kayak begini terus. Tapi sekarang speed saya tidak sekencang kemarin karena at least sekarang saya udah profitable, udah stable gitu kan. Nah, itu yang muncul. Yang saya bilang salah fokus itu begini teman-teman. Yang saya bilang salah fokus adalah ketika saya belajar trading, ternyata 90%, 95% dari keberhasilan saya itu adalah urusan mental, psychological di sini. Urusannya di sini. Jadi mau masuk takut,
mau profit dikit udah di-cut. Tapi kalau loss ditungguin sampai lama gitu kan, sampai akhirnya kena SL dan sebagainya. Yang akhirnya statistically win-nya banyak tapi kok hasilnya minus. Nah, banyak hal kayak begitu. Masuk lot besar, loss. Masuk berikutnya takut, lot kecil. Lot kecil win. Oke, berani lagi. Masuk lot besar, loss lagi. Jadi urusannya itu di sini gitu, bukan analisanya. Statistiknya tetap sama, market tetap sama. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah banyak orang gagal itu karena bukan tidak fokus. Mereka tahu bahwa harus fokus, tapi salah fokus. Jadi ketika tahu bahwa 95% urusan keberhasilan trading adalah dari mental, tetapi ketika loss, yang difokuskan ke mereka adalah nyari tahu technical. Ini harusnya ngukurnya gini, ini harusnya ngukurnya gini. Mereka tidak mengerjakan PR-nya, yaitu yang membuat loss itu adalah di sini. Self-talk apa yang harus digali, kata-kata apa yang membuat deg-degan, apa yang membuat takut, dan sebagainya. Ini yang buat saya tuh salah fokus. Ini, literally bener banget. Anda tahu bahwa Anda mau jualan online. Anda harus bikin video kayak begini. Rutin, kayak saya bikin udah 600 video plus. Saya live hampir tiap hari gitu kan. Ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Saya live, saya bikin story, dan sebagainya. Itu yang saya lakukan untuk membuat produk saya laku. Mau Bonels kayak, mau Trebelio kayak, itu yang saya lakukan. Nah, Anda tahu semua di sini bahwa harus melakukan itu. Tapi fokus Anda nggak ke sana. Fokus Anda adalah nyari produk yang laku. I tell you guys, kalau Anda bisa jualan, produk apapun laku, men. Ya, lebih gampang untuk nyari produk daripada untuk nyari market dan sebagainya. Well, anyway, intinya cuma satu sih. Gagal trading gara-gara mindsetnya nggak bener, mainnya kacau, deg-degan dan sebagainya, tapi yang difokusin adalah di technical. Mau jualan, urusannya adalah mindernya, takut ngomongnya, nggak bisa ngomongnya, nggak bisa negosiasinya, tapi yang difokusin adalah nyari produk yang laku. Berharap produk itu bisa menjual dirinya sendiri, tanpa kita harus jualan. Ini loh yang saya bilang fokus yang salah. Dan kenyataannya setelah saya posting kayak begini, panjang lebar kayak begini, pertanyaan yang masuk ke DM saya membuktikan bahwa memang tidak fokusnya orang-orang ini loh. Yang ditanyakan tahu nggak Anda? Yang ditanyakan adalah, Dan, kamu pakai broker apa? Itu saya ada kayak puluhan DM masuk. Dan lu trading pakai broker apa? Emang kalau tahu broker saya, suddenly Anda bisa profit kayak saya begini? Men, kan nggak bisa gitu. Broker tuh penting. Bukan nggak penting ya, broker tuh penting. Tapi lebih penting skill Anda. Karena kalau skillnya bagus, broker yang biasa pun Anda juga profitable. Ya, ini ngomong profitable ya. Kita nggak ngomong brokernya nakal, duitnya nggak keluar dan sebagainya. Itu bukan urusannya. Fokusnya adalah bikin profitable. Nah, maka bikin profitable ini bukan karena broker, tapi karena skill Anda. Broker tuh untuk menjamin keamanan duit Anda dan sebagainya. Yes, gitu kan. At least that's my personal opinion. Tapi puluhan DM yang masuk, tanyanya broker apa? Terus ada lagi yang nanya kayak gini. Dan analisamu di H1, di time frame berapa? Jadi kan kalau di trading itu kan ada time frame ya, ada H1, ada per satu candle, ada per jam, ada 4 jam, ada daily, ada weekly, ada menitan, ada 3, macam-macam gitu kan. Time frame itu macam-macam gitu. Nah, apa sih gunanya nanya time frame saya itu seperti apa? Saya kalau menganalisa itu time frame saya seperti apa? I mean, itu cuma kayak small stuff aja. Emang kalau Anda tahu time frame saya, suddenly Anda bisa profit kayak begitu? Kan nggak juga jawabannya. Jadi pertanyaannya itu fokusnya tuh kemana-mana, teman-teman. Ya, jadi urusannya itu adalah kalau misalkan nanya, Dren, kamu pakai strategi apa? Itu lebih make sense buat saya. Oke, I use misalkan supply and demand, pakai unfill order dan sebagainya. Itu fokusnya benar karena nanya saya, oke, pakai strategi apa? Nah, kalau pakai strategi apa, baru nanya berikutnya lebih detail lagi, strategi ini pakainya seperti apa. Itu oke. I mean, kayak pertanyaannya benar. Tapi kalau Anda nanyanya tiba-tiba kayak, Dan, lu analisa di time frame berapa? Itu pertanyaannya salah. Bukan nggak ada pertanyaan salah, ada pertanyaan salah. Itu pertanyaannya salah buat saya. Karena tahu itu pun nggak akan membantu trading Anda. Alright, so sekarang kesimpulannya dari video ini, saya cuma pengen menggarisbawahi bahwa Anda belajar apapun itu. Saya lagi belajar gitar sekarang. Ketika saya belajar gitar kayak begini, saya harus tahu apa faktor penentu kesuksesan saya. Kalau trading tadi, kesuksesan saya ditentukan oleh psikologis, bukan technical. Technical itu 5%. Anda tahu cara narik garis, selesai. Sisanya di sini, 95%. Tapi ketika saya belajar gitar, urusannya bukan di sini. Yes, ini penting. Mindset penting, of course penting. Tapi ternyata keberhasilan main gitar adalah dengan praktis. Jadi saya harus tahu bahwa apakah saya willing untuk invest waktu, at least sejam sehari, untuk latihan main gitar. That is the question. Jadi Anda mesti tahu sekarang, game Anda itu di mana. Kalau Anda belajar jualan. Tapi Anda nggak pernah jualan, Anda cuma cari produk, itu bukan jualan. Gimana caranya Anda accumulate 1000 jam jualan?
Jualan guys, bukan upload foto ya. Kalau Anda upload Instagram, itu uploading, bukan selling. Selling itu jualan. Like literally bener-bener Anda live jualan. Lakukan itu. Kalau Anda nggak bisa jualan, itu lakuin. Bukan berharap kalau upload foto terus itu namanya jualan. Itu bagian dari jualan. Tapi jualan itu sendiri adalah Anda handling objection, meyakinkan orang gitu kan. Presentasi, pitching. Makanya kalau di List Building Mastery, ada namanya pitch night. Kita ngelatih Anda bener-bener jualan. Buat yang belum tahu, langsung join listbuildingmastery.id. Right? Jadi buat saya adalah Anda mesti fokus ke tempat yang tepat. Bukan, oh ya harus fokus. Tapi tempatnya salah fokusnya. Apakah itu jadi faktor penentu Anda bisa berhasil atau enggak? Trading, mindset, 95%. Main gitar, 95% adalah practice. Tahu sedikit, mindset sedikit, pokoknya Anda tahu. Praktisnya tuh bener-bener kayak, saya nonton Netflix sambil main gitar, main kayak latihan terus gitu. Kayak terus gitu. Mau gak mau, karena itu harga yang harus dibayar. Kalau nggak pakai itu ya harusnya setahun selesai, bisa jadi kayak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak jadi-jadi. Itu aja. Kalau Anda jualan, ya Anda ketemu market, bikin video, ngobrol, lihat feedback orang itu apa. Kalau saya ngomong ini, feedback orang apa. Kalau saya bikin video kayak begini, feedback orang apa. Kalau kayak begini, apa lagi nih. Itu caranya, itu baru Anda nanti akan bisa jualan. Ya, bikin live. Karena pandemi kayak begini kan kita nggak bisa ketemuan orang untuk kayak prospecting dan yang lain-lain ya. Jadi benar-benar kayak harus bikin video. Either kayak begini direkam, atau Anda live di IG. Itu fokusnya. Jadi, sekali lagi guys, temukan industri atau topik yang sedang Anda pelajari. Faktor keberhasilannya itu apa? Apakah di mindset? Ataukah di training? Ataukah di jam terbang untuk ketemu orang? Apa faktor penentunya ini? Kalau Anda salah menentukan faktor penentu, dan Anda fokus ke situ, kayak Anda fokus untuk nyari produk. Berapa banyak sih orang yang mau nyari produk dan tidak pernah menemukan produk, atau sudah menemukan produk tetap nggak laku juga? Akan banyak hal itu yang terjadi karena salah fokus sekali lagi. Alright, so hopefully video ini memberikan Anda pencerahan. Anda harus tahu fokusnya mana, kemudian dikerjakan. Jangan sampai salah. Saya tambahin sedikit. Waktu saya pertama kali trading, saya deg-degan luar biasa. Masuk kecil itu deg-degan luar biasa. Hari ini loss kayak $3.000, ya udah whatever gitu kan. Yang pertama loss cuman kayak $10, $5 itu udah deg-degan luar biasa. Maka saya tahu bahwa saya harus mengerjakan inner saya dulu. Deg-degan ini harus hilang dulu. Yang saya lakukan langsung kontak teman saya. You know lah, saya temenan dengan Romi Rafael, saya kontak dia. Bro, I need help untuk bikin feeling saya 6, mati rasa gimana caranya. Ngobrol sama dia. Oh, ini Dan berarti harus ikhlas dan sebagainya gitu kan. Saya di-challenge sama dia. Keywordmu apa? Self-talkmu apa? Itu di-challenge sama dia gitu. Jadi Anda baru bisa memperbaiki sesuatu kalau tahu problemnya di mana secara tepat. Anda bisa memperbaiki genteng Anda yang bocor kalau Anda tahu bahwa genteng Anda itu loh yang pecah. Baru akan bocor Anda selesai. Gak bisa kayak rumah kayak begini gitu kan. Nih ribuan meter kayak begini dan dan itu bocor gitu. Terus Anda nyari seluruh rumah gak ketemu-ketemu. Anda harus tahu problemnya exactly di mana. Itu di fix dulu gitu. Right? So, guys, sekali lagi good luck buat Anda yang lagi mempelajari sesuatu, entah itu belajar bikin tribe, entah itu belajar jualan, dan sebagainya. Right, semoga video ini memberikan wawasan. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye-bye.